Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sylvia Aprilia Salsabila dari kelas IM231 dengan NIM 20230111100070. Prodi Informatika Universitas IPJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai wireless dan mobile computing, evolusi komputasi dari statis ke mobile. Yang pertama ada pengertian wireless dan mobile computing. Wireless dan mobile computing merupakan evolusi komputasi dari sistem statis berbasis kabel menjadi sistem yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui konektivitas nirkabel. Tujuan utama dari wireless dan mobile computing adalah mendukung mobilitas pengguna, mempermudah akses data secara real-time, dan menjaga konektivitas tanpa batas, yang artinya layanan tetap dapat diakses meskipun pengguna berpindah tempat. Lalu selanjutnya ada evolusi komputasi, perkembangan komputasi. Pada awalnya, sistem komputasi bersifat fixed computing atau statis, di mana perangkat harus terhubung menggunakan kabelan yang hanya dapat diakses di lokasi tertentu dan bergantung pada desktop komputer. Lalu selanjutnya ada mobile computing. Seiring berkembangnya teknologi jaringan dan perangkat mobile, muncul konsep mobile computing yang memungkinkan pengguna menggunakan jaringan nirkabel yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, dan mendukung perangkat mobil seperti smartphone dan tablet. Lalu selanjutnya ada perubahan paradigma dari arsitektur terpusat menjadi sistem terdistribusi, dari koneksi berbasis kabel menjadi konektivitas nirkabel, dari akses terbatas lokasi menjadi layanan real-time dan mobile. Lalu selanjutnya ada latar belakang mobile computing. Mengapa mobile computing berkembang? Pada awalnya perkembangan komputer, perangkat harus terhubung langsung ke jaringan menggunakan kabel, koneksi yang bersifat tetap, dan layanan yang hanya dapat diakses dari lokasi tertentu. Lalu, seiring berkembangnya teknologi komunikasi, pengguna membutuhkan akses data yang lebih fleksibel, komunikasi yang real-time, dan layanan yang dapat digunakan saat berpindah tempat. Hal inilah yang mendorong lahirnya konsep mobile computing. Lalu selanjutnya ada wireless communication protocol. Mobile computing yang didukung oleh berbagai protokol komunikasi nirkabel. Yang pertama ada IEEE 802.11 atau yang biasa kita sebut dengan Wi-Fi, yang digunakan untuk komunikasi jaringan lokal tanpa kabel, yang umum digunakan di rumah, di kantor, dan di kampus. Lalu selanjutnya yang kedua adalah Bluetooth, yang digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan konsumsi daya rendah, contohnya pada headset dan smartwatch. Kemudian ada LTE atau 5G, yang digunakan pada jaringan seluler dengan kecepatan tinggi dan latensi yang rendah. Lalu selanjutnya ada client server and cloud computing. Dalam mobile computing digunakan arsitektur client server. Server berfungsi menyimpan dan memproses data, sedangkan smartphone bertindak sebagai klien yang mengakses layanan melalui internet. Selain itu juga terdapat cloud computing yang memungkinkan penyimpanan dan layanan dipindahkan ke cloud, sehingga mengurangi beban perangkat mobile dan mendukung sinkronisasi data secara real-time. Contohnya kita lihat ada pada Gmail, Google Drive, dan WhatsApp. Lalu selanjutnya ada mobility management dan karakteristik. Mobile computing juga didukung oleh mobility management, yaitu mekanisme yang menjaga koneksi tetap aktif saat perangkat berpindah jaringan. Contohnya adalah handover atau handoff. Perpindahan koneksi antara base transceiver station atau BTS atau access point tanpa memutus koneksi internet. Selain itu, mobile computing juga mempunyai 3 karakteristik utama. Yang pertama, mobility, yang artinya pengguna dapat bergerak sambil tetap terhubung. Yang kedua, ada connectivity, yang artinya perangkat selalu terhubung ke jaringan. Yang ketiga, ada portability, yang artinya perangkat mudah dibawa dan digunakan. Lalu selanjutnya ada contoh dan aspek teknis. Contoh evolusi mobile computing dapat dilihat dari perkembangan perangkat, yaitu dari
desktop menjadi laptop, smartphone, hingga wearable device. Layanan juga berkembang dari email berbasis LAN menjadi layanan cold, yaitu seperti Gmail, WhatsApp, dan Google Drive. Secara teknis, smartphone menggunakan protokol TCP/IP untuk komunikasi data. Kemudian, jaringan seluler menggunakan mekanisme handover agar koneksi tetap aktif saat pengguna berpindah antar Base Transceiver Station atau BTS. Selain itu, terdapat mobile IP yang menggunakan Care of Address atau COA untuk mempertahankan sesi komunikasi saat perangkat berpindah jaringan. Kesimpulannya, wireless dan mobile computing telah mengubah sistem komputasi dari yang sebelumnya statis berbasis kabel menjadi sistem mobile yang lebih fleksibel dan dapat diakses secara real-time. Perkembangan ini didukung oleh protokol komunikasi nirkabel, cloud computing, client-server architecture, mobility management, sehingga layanan digital dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.